Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi kali ini saya sedang berada di kolam ikan yang mana untuk rutinitas harian setiap pagi dan setiap sore saya pergi ke kolam untuk memberikan pakan pada ikan-ikan saya, Sobat BST. Dan untuk ikan yang saya pelihara atau yang saya budidayakan kali ini adalah ikan gurame dan ikan koi. Untuk ikan gurame ada di kolam ini dan untuk ikan koinya ada di kolam yang ini, Sobat BST. Dulunya saya itu hanya merawat ikan gurame, Sobat BST. Dan karena kemarin itu mengalami gagal panen, tepatnya di kolam ini itu gagal panen ikan 3000, pakan habis masih 21-an, ikannya terkena penyakit, terkena jamuran, akhirnya tidak terselamatkan dan terpaksa dijual. Hanya laku 11.000 per kilo, Sobat BST. Karena kondisi ikannya juga masih kecil, masih sekitar 2 sampai 2,5 on lah. Dan setelah itu karena saat ini harga ikan gurame juga bapuk, masih buruk, akhirnya karena rugi juga, saya memutuskan untuk memelihara ikan koi. Jadi dulunya itu di kolam sini ikan gurame, dan saat ini saya isi dengan ikan koi, Sobat BST. Karena untuk ikan koi sendiri kan juga pakannya relatif lebih sedikit dan relatif lebih nyantai lah kalau menurut saya. Kalau untuk ikan gurame itu pakannya lebih banyak dan tentu modalnya juga perlu lebih banyak, Sobat BST. Dan di sini saya juga akan sedikit bercerita mengenai budidaya ikan gurame, bahwasanya saya memulai membudidayakan ikan gurame khususnya konsumsi itu mulai tahun 2020, kalau tidak 2020 ya 2019, yang pada mulanya itu saya hanya meneruskan ikan milik saudara saya. Jadi dulu dua kolam ini itu ada ikan milik saudara saya, kurang lebih isinya 3000, jadi per kolam isinya 1500. Karena saudara saya tidak bisa untuk melanjutkan pemberian pakan, akhirnya dijual ikannya sekaligus saya menyewa kolamnya. Dan alhamdulillah pada kali itu perawatan hanya sekitar 9 bulan. Karena memang untuk ikannya juga sudah relatif lebih besar. Ukurannya tidak ukuran benih seperti silet dan lain sebagainya, itu kisaran mungkin 4 jari kalau tidak 5 jari. Jadi satu telapak tangan. Perawatan 9 bulan, alhamdulillah panen dan alhamdulillah bisa untung. Dan itu adalah pertama kali saya membudidayakan ikan gurame khususnya konsumsi, Sobat BST. Alhamdulillah untung, dan ya karena untung itu akhirnya lebih tertarik, dan saudaranya juga masih belum mampu untuk merawat ikan gurame atau membudidayakan ikan gurame. Akhirnya saya menyewa lagi, tapi tidak dua ini, jadi hanya satu dan tambah yang besar ini. Kalau untuk yang besar ini kapasitasnya sekitar 3000 ekor, Sobat BST. Ini kapasitas 3000 ekor karena kolamnya luas dan juga lebih dalam. Kalau untuk ini kapasitasnya, kalau untuk prospek dijual basah itu kisaran 1500. Beda lagi kalau prospeknya kering, mungkin bisa diisi kisaran 2000 ekor ikan sampai 2,5. Tapi kalau saran saya, alangkah baiknya untuk kolam ikan gurame itu tidak terlalu padat isinya, karena kalau terlalu padat banyak sekali resikonya. Kalau ikan mabuk, kalau ikan kotor, kalau gas amonnya buruk, nanti juga dapat menyebabkan ikan mengalami mabuk bahkan kematian massal, Sobat BST. Jadi alangkah baiknya itu lebih longgar agar ikan lebih sehat tentunya, dan untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Jadi itu awal mula saya membudidayakan ikan gurame. Mulanya dari melanjutkan, akhirnya dua kolam, dari dua kolam yang dulunya ini dan ini itu alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah lancar di kala itu. Karena pada kala itu untuk harga pakan ikan juga relatif lebih murah, yang mana saya mulai membudidayakan ikan gurame itu harga pakan kisaran
240, kalau sekarang sudah sampai 300 sampai 310 tergantung jenis pakannya Sobat PST. Dan meskipun dulu untuk harga jualnya sekitar 28.000 dengan harga pakan yang hanya segitu, alhamdulillah untungnya lumayan Sobat PST. Dan memang saya rasa dulu untuk budidaya ikan gurame khususnya di konsumsi itu, untuk gurame konsumsi sangat prospek Sobat PST. Jadi rata-rata untuk laba atau keuntungan itu adalah setengah dari modal. Misal kita modalnya 30 juta, kemungkinan untung itu rata-rata di 15 juta karena harga ikan gurame pada kala itu relatif stabil dan pakannya juga lebih murah. Nah, itu awal mula cerita. Lanjut 2 kolam ini dan akhirnya nekat untuk menyewa lagi, akhirnya 3 kolam. Dan di tahun 2022 kalau enggak 2023 awal, 2022 akhir itulah, itu karena harga pakan juga sudah lumayan tinggi, kisaran 300-an, dan harga ikan juga bapuk, buruk. Jadi untuk sekarang itu untuk budidaya ikan gurame khususnya konsumsi itu sangat tidak menjanjikan Sobat PST. Ini buat pengalaman saja, buat sharing saja. Dan akhirnya untuk saat ini saya memutuskan untuk merawat koi untuk sementara waktu, karena harga ikan gurame sekarang itu hanya di kisaran untuk harga jual basah 26.000 sampai 27.000. Jadi ya ganti, kalau enggak 26 ya 26,5 ya 27.000. Kalau untuk kering itu sekarang sudah malah rumit. Jadi di AB, nanti di ABC untuk ikannya. Untuk yang A itu harganya kisaran 23 sampai 24. Dan kalau untuk BC-nya itu seringkali dibeli dengan harga murah, dan tergantung kesepakatan Sobat PST. Kalau dibeli root atau total semua nanti mungkin harganya juga relatif di kisaran 22,5 atau 23 untuk saat ini. Dan di harga pakan yang saya menggunakan pakan itu harga 310 sampai 315. Untuk perhitungannya tidak cocok karena saya perlu sewa kolam, perlu logistik, perlu perawatan, dan saat ini cuaca juga tidak mendukung Sobat PST. Dengan cuaca yang panas dingin itu juga resiko, hujan setelah itu panas itu juga resiko. Jadi memang harus lebih konsen, lebih telaten untuk melihat kondisi dari air dan ikannya Sobat PST. Nah, jadi saya di sini sharing pengalaman untuk budidaya ikan gurame. Nah, jadi untuk saat ini untuk yang saya rawat hanya 1 kolam ini saya isi dengan 1.700 ekor. Untuk pakan sekarang habis 15 ini. Kita pakan santai Sobat PST karena cuaca juga ekstrim seperti ini. Dan kemarin ketika saya pakan sehari 2 kali itu justru malah ikan mengalami masalah. Akhirnya saya putuskan untuk pemberian pakan itu 1 hari 1 kali di sore hari, yang mulanya pagi sampai sore. Akhirnya saya putuskan 1 hari 1 kali. Untuk pagi hari itu saya seringkali mencari pakan hijauan. Bisa pakai daun pisang. Daun pisang itu bagus kalau cuaca panas ekstrim. Dan juga bisa menggunakan kangkung, bisa menggunakan ketela pohon dan lain sebagainya. Itu untuk sharing pengalaman saya di bidang budidaya ikan gurame konsumsi. Nah, kali ini saya ditemani 2 kambing saya Sobat PST. Jadi ke kolam sambil angon kambing. Dan untuk kolam ini itu milik saudara saya semua. Jadi saya nyewa, untuk saat ini saya hanya menyewa yang sebelah ini dan di sebelah sini. Dan untuk di sana itu disewa saudara saya, di sana juga disewa oleh orang lain. Dan kiranya jarak antara rumah saya dan kolam itu kisaran 200 sampai 300 meter. Jadi sambil angon Sobat PST. Sambil angon, sambil nyantai, sambil merenung dan memikirkan bagaimana bisa mengembangkan usaha itu tidak gampang Sobat PST, karena juga ada masalah di modal dan ada juga masalah-masalah yang lain. Jadi dari Sobat PST semua kalau ingin merealisasikan atau menggeluti bidang usaha, alangkah baiknya itu yang disuka, yang memang diminati, dan yang kiranya itu memang tidak membebankan dan memiliki prospek yang bagus.
Seperti ternak kambing misalnya, ternak kambing itu relatif lebih santai, pakan juga seadanya. Kalau kita pemberian pakan tambahan atau kemboran konsentrat dan lain sebagainya itu bisa jadi poin plus, tapi nanti untuk laba atau keuntungan juga tidak terlalu banyak, atau bahkan rata-rata kalau manajemennya tidak bagus, untuk kapasitas kambing yang sedikit itu malah nggak untung sobat BST. Nih kita sambil angon, sambil kasih makan ikan gurame. Ikan guramenya nggak dipakan deng, kasih makan ikan koi. Kalau untuk ikan koi sendiri, untuk pemberian pakan satu hari 3 kali sobat BST. Jadi pagi, siang, dan sore. Nah, saya akan menunjukkan untuk pemberian pakan koi. Nah, ini pakannya seperti ini. Kita rendam dulu tadi agar lebih lunak. Seperti ini koi. Untuk jenis koinya kemarin dari indukan Kohaku Sanke, tapi hasilnya ada yang Tanco, ada yang Kohaku, ada yang Kohaku Sanke, ada yang Shiro, ada yang Beko juga. Nah, sambil kita belajar, kalau koi itu mainnya santai. Dulu awalnya beli burayak, setelah itu dirawat. Kita seleksi pertama untuk dibuang koi pakannya. Koi pakan kita jual. Kemarin baru saya seleksi lagi, dan untuk koi buangannya kemarin saya posting sobat BST. Jadi penjualannya lewat media sosial melalui Facebook, dan bisa menawarkan lewat penjual koi, ngepul koi. Tapi untuk saat ini agak sepi. Yang penting telaten sobat BST, yang penting telaten, yang penting dinikmati dan dilihat perkembangannya. Kiranya nggak menjanjikan, alangkah baiknya nggak dilanjutkan. Tapi kalau koi alhamdulillah lumayan lah sobat BST, sambil kita belajar. Kalau temu ikannya bagus itu rezeki, dan harganya juga relatif lebih mahal. Kalau nggak temu ya nggak apa-apa, dibuat pengalaman tentunya, karena pengalaman adalah guru terbaik. Ini untuk kambingnya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.